Halo jiwa terpilih, selamat datang kembali di channel Lerits. Senang sekali aku bisa kembali hadir menyapa kamu semua yang memiliki energi luar biasa hari ini. Tolong pasang telinga kamu baik-baik dan simak pesan ini sampai habis. Karena semesta sedang memperlihatkan sebuah pergerakan energi yang sangat lucu, sekaligus mencengangkan di sekeliling kamu saat ini. Fenomena apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari masa lalu kamu, mereka yang dulu pernah membuang kamu, meremehkan kamu, atau meninggalkan kamu, begitu saja tanpa perasaan mendadak, sekarang panik dan ingin kembali masuk ke dalam hidup kamu setelah mereka mencium kabar, atau menyadari bahwa kamu saat ini sedang dipilih dan dikejar oleh sosok orang mapan yang jauh lebih berkelas dari mereka. Mereka yang dulu menganggap kamu tidak berharga, kini mendadak ingin mengemis perhatian kamu kembali karena tidak siap melihat kamu hidup jauh lebih bahagia dan sukses. Sebelum kita mengupas tuntas bagaimana skenario pembalasan instan dari takdir ini bekerja, bagi kamu yang ingin mengetahui nasib asmara dan rezeki kamu secara lebih spesifik, kebetulan sekali saat ini Lerit sedang mengadakan promo personal reading yang sangat terbatas. Kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar video atau yang ada di kolom deskripsi. Karena sedang ada promo khusus awal bulan Juni sampai tanggal 12 Juni nanti, di mana satu pertanyaan hanya Rp35.000 saja, dan slot ini hanya tersedia untuk 10 orang tercepat. Sembari kamu mengamankan slot personal reading kamu sebelum kehabisan, aku ingin mengajak kamu semua untuk ikut berpartisipasi aktif di kolom komentar sekarang juga. Silakan tulis pendapat atau tebakan kamu di bawah dengan menjawab pertanyaan ini. Siapa kira-kira orang dari masa lalu kamu yang mendadak mulai mencari celah atau menunjukkan gelagat ingin kembali? Dan apakah kamu sudah bisa merasakan kehadiran sosok orang mapan yang saat ini sedang dikirimkan takdir untuk menyelamatkan hidup kamu? Tulis komentar kamu sebanyak-banyaknya di bawah. Mari kita satukan energi kita dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Reading ini langsung dibuka dengan Six of Pentacles. Kartu ini menunjukkan ada energi perhatian, pemberian, bantuan, dan seseorang yang mulai ingin hadir dengan cara yang lebih nyata. Dalam konteks judul ini, Six of Pentacles menggambarkan ada seseorang yang lebih stabil, lebih dewasa, atau lebih punya kemampuan untuk memberi sesuatu yang jelas kepada kamu. Bukan hanya memberi kata-kata manis, bukan hanya hadir ketika dia butuh, tetapi ada energi seseorang yang ingin menunjukkan ketertarikan lewat tindakan. Orang ini bisa punya karakter yang cukup mapan. Dia mungkin bukan tipe yang terlalu banyak bicara di awal. Dia bisa saja mengamati kamu dari jauh, melihat bagaimana kamu membawa diri, melihat bagaimana kamu memperlakukan orang lain, melihat bagaimana kamu bekerja, dan melihat bagaimana kamu tetap berdiri walaupun hidupmu tidak selalu mudah. Six of Pentacles di awal reading ini terasa seperti tanda bahwa ada seseorang yang mulai ingin memberi ruang untuk kamu dalam hidupnya. Dia mungkin merasa kamu pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada yang pernah kamu terima dari orang-orang lama. Energi Six of Pentacles juga bisa menggambarkan bahwa selama ini kamu pernah berada dalam posisi yang banyak memberi. Kamu mungkin pernah menjadi orang yang terlalu pengertian. Kamu pernah memberi waktu, perhatian, kesabaran, dan rasa peduli kepada seseorang dari masa lalu. Tetapi balasan yang kamu terima mungkin tidak selalu seimbang. Ada masa di mana kamu merasa seperti hanya kamu yang berusaha menjaga hubungan itu tetap baik. Ada masa di mana kamu merasa seperti kamu yang lebih banyak mengalah, lebih banyak memahami, lebih banyak menunggu, tetapi dia tidak benar-benar memberi kepastian. Namun sekarang energinya mulai berubah. Six of Pentacles menunjukkan bahwa kehidupan sedang mengatur ulang keseimbangan itu. Kalau dulu kamu pernah merasa kurang dihargai, sekarang ada energi baru yang datang membawa rasa dihargai. Kalau dulu kamu pernah merasa hanya diberi sisa waktu, sekarang ada seseorang yang mungkin ingin memberi perhatian dengan lebih serius. Kalau dulu kamu pernah merasa harus meminta kejelasan, sekarang ada energi seseorang yang justru ingin mendekat dan menunjukkan bahwa kamu layak diperlakukan dengan baik. Lalu kartu berikutnya adalah Eight of Pentacles. Kartu ini sangat kuat menggambarkan proses, kerja keras, peningkatan diri,
dan hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Di sini terlihat bahwa kamu bukan naik karena kebetulan. Kamu bukan terlihat lebih menarik karena tiba-tiba saja. Kamu sampai di energi sekarang karena ada proses yang panjang. Kamu mungkin pernah melewati masa-masa berat. Kamu pernah lelah, pernah kecewa, pernah merasa tidak dilihat, pernah merasa perjuanganmu tidak dihargai, tetapi kamu tetap memperbaiki diri. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sedang membangun kualitas diri. Mungkin kamu sedang lebih fokus pada pekerjaan, keuangan, penampilan, spiritualitas, karier, konten, bisnis, atau cara kamu membawa diri. Orang-orang di sekitar kamu mulai melihat perubahan itu. Mereka mulai sadar bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu lebih matang, kamu lebih tenang, kamu lebih kuat, kamu lebih punya nilai. Kamu tidak lagi mudah digoyahkan oleh orang yang hanya datang membawa kebingungan. Kartu ini juga menjelaskan mengapa orang dari masa lalu mulai gelisah. Mereka melihat kamu sedang berkembang. Mereka melihat kamu tidak lagi terlalu sibuk mengejar mereka. Mereka melihat kamu mulai punya dunia sendiri. Mereka melihat kamu mulai membangun sesuatu yang bisa membuat hidupmu lebih baik. Dari sinilah muncul energi orang-orang lama yang mendadak ingin tahu kabarmu. Mereka bisa mulai memperhatikan media sosialmu. Mereka bisa mulai mencari informasi tentang kamu. Mereka bisa mulai bertanya kepada orang lain. Mereka bisa mulai merasa ada sesuatu yang berubah dari dirimu. Eight of Pentacles juga memberi pesan bahwa kamu sedang naik level secara perlahan tetapi pasti. Kenaikan kamu mungkin bukan sesuatu yang langsung besar dalam satu hari. Tetapi perubahanmu terlihat semakin jelas. Cara kamu bicara berubah. Cara kamu memilih orang berubah. Cara kamu menghargai diri sendiri berubah. Cara kamu memberi batasan juga berubah. Inilah yang membuat energi kamu terasa lebih mahal. Bukan mahal karena harus terlihat sombong, tetapi mahal karena kamu tidak lagi mudah memberikan akses kepada orang yang tidak bisa menghargai keberadaanmu. Kemudian muncul Six of Cups. Ini adalah kartu yang sangat jelas membawa energi masa lalu. Six of Cups sering berkaitan dengan kenangan lama, seseorang dari masa lalu, hubungan yang pernah dekat, atau orang yang pernah punya tempat khusus di hati kamu. Dalam reading ini, Six of Cups menunjukkan bahwa memang ada orang dari masa lalu yang sedang mengingat kamu kembali. Dia bisa seseorang yang pernah dekat dengan kamu, mantan teman lama, orang yang dulu pernah memberi harapan, atau seseorang yang pernah punya hubungan emosional dengan kamu, tetapi tidak berkembang dengan jelas. Orang ini sedang melihat kamu dengan perasaan yang berbeda. Dulu mungkin dia mengira kamu akan tetap sama. Dulu mungkin dia merasa kamu akan selalu bisa menerima dia kapanpun dia datang. Dulu mungkin dia merasa kamu terlalu baik, terlalu sabar, dan terlalu mudah memaafkan. Tapi sekarang, saat dia melihat kamu mulai bersinar dengan cara yang berbeda, dia mulai merasa kehilangan kendali. Dia mulai sadar bahwa kamu tidak lagi berada di titik yang sama. Six of Cups juga menunjukkan bahwa ada rasa rindu. Tetapi rindu ini tidak sederhana. Rindu ini bercampur dengan penyesalan, rasa ingin tahu, dan rasa takut terlambat. Dia mungkin teringat cara kamu memperlakukan dia. Dia teringat kebaikan kamu. Dia teringat perhatian kamu. Dia teringat bagaimana kamu dulu selalu berusaha memahami keadaan. Namun saat dia ingin kembali mendekat, dia merasakan bahwa energi kamu sudah tidak semudah dulu untuk dijangkau. Di sisi lain, Six of Cups juga bisa menunjukkan bahwa beberapa orang dari masa lalu mulai membandingkan keadaan sekarang dengan masa lalu. Mereka mungkin berkata dalam hati, dulu dia tidak seperti ini, atau sekarang dia kelihatan beda sekali, atau kenapa sekarang banyak yang memperhatikan dia? Energi seperti ini muncul karena mereka melihat kamu sedang berada di fase yang lebih kuat. Mereka seperti baru sadar bahwa seseorang yang dulu mereka anggap biasa saja ternyata sekarang terlihat sangat bernilai. Lalu muncul Three of Cups. Kartu ini membawa energi lingkungan sosial, kabar yang menyebar, pembicaraan, pertemanan, orang-orang sekitar, dan suasana ramai. Dalam reading ini, Three of Cups menunjukkan bahwa kabar tentang kamu bisa sedang dibicarakan oleh beberapa orang.
Bisa jadi ada orang yang melihat kamu sedang dekat dengan seseorang yang lebih mapan. Bisa jadi ada orang yang melihat kamu mulai diperhatikan oleh sosok yang punya kualitas lebih tinggi. Bisa juga ada orang-orang yang mulai menangkap bahwa energi kamu sedang berbeda, lalu mereka membicarakannya. Three of Cups di sini terasa seperti suasana orang-orang yang mulai membahas kamu secara diam-diam. Mereka mungkin tidak selalu bicara buruk. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada yang merasa kamu berubah, ada yang merasa kamu makin menarik. Ada juga yang mungkin merasa sedikit tidak nyaman karena kamu terlihat semakin baik. Yang paling kuat, kartu ini menunjukkan bahwa energi kamu mulai menjadi bahan perhatian dalam lingkaran tertentu. Orang dari masa lalu bisa mengetahui sesuatu tentang kamu lewat orang lain. Dia mungkin mendengar kabar bahwa kamu sedang didekati seseorang. Dia mungkin melihat ada interaksi kamu dengan orang yang terlihat lebih stabil. Dia mungkin mendengar bahwa kamu sekarang lebih bahagia, lebih sibuk, lebih percaya diri, atau lebih menarik perhatian. Dari situ muncul perasaan tidak tenang. Dia yang dulu mungkin santai, sekarang mulai merasa posisinya tidak aman. Three of Cups juga bisa menggambarkan adanya pihak ketiga dalam arti lingkungan sosial. Bukan selalu hubungan cinta segitiga, tetapi orang-orang yang menjadi saksi perubahan kamu. Ada yang melihat kamu dulu pernah terluka. Ada yang tahu kamu pernah menunggu seseorang. Ada yang tahu kamu pernah memberi banyak kesempatan. Dan sekarang, mereka melihat kamu seperti sedang dilirik oleh energi yang jauh lebih serius. Inilah yang membuat cerita kamu terasa seperti berbalik arah. Kemudian reading ini ditutup dengan Queen of Pentacles. Ini adalah kartu yang sangat kuat, sangat indah, dan sangat mahal energinya. Queen of Pentacles menggambarkan kamu sebagai sosok yang bernilai tinggi, lembut tetapi kuat, penuh perhatian tetapi tidak sembarangan, mandiri, dewasa, dan punya energi yang stabil. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang dilihat sebagai seseorang yang pantas dijadikan pasangan serius. Bukan hanya untuk hubungan yang main-main, tetapi untuk hubungan yang bisa dibawa ke arah yang lebih nyata. Queen of Pentacles adalah energi seseorang yang bisa menjaga diri, menjaga hidupnya, dan tetap terlihat hangat tanpa kehilangan harga diri. Kamu mungkin punya sisi yang sangat peduli. Kamu bisa menjadi tempat nyaman untuk orang lain. Tetapi sekarang kamu juga belajar bahwa tidak semua orang layak menerima sisi lembutmu. Kamu mulai mengerti bahwa kebaikan kamu harus diberikan kepada orang yang bisa menghargainya. Kartu ini juga menunjukkan bahwa orang mapan yang sedang memperhatikan kamu melihat kualitas itu. Dia melihat kamu bukan hanya dari penampilan. Dia melihat kamu dari cara kamu membawa energi. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa menenangkan, bisa mendukung, bisa membangun, dan bisa menjadi bagian penting dalam masa depan. Ada aura pasangan yang layak, aura rumah yang nyaman, aura perempuan atau sosok yang matang, dan aura seseorang yang bisa membawa keberuntungan bagi orang yang tepat. Queen of Pentacles juga menjelaskan mengapa orang masa lalu mendadak ingin kembali. Mereka melihat kamu sekarang seperti versi yang lebih kuat dari dirimu yang dulu. Mereka melihat kamu mulai dihargai oleh orang lain. Mereka melihat kamu mulai dipilih oleh energi yang lebih serius. Dan ini membuat mereka merasa kehilangan kesempatan. Bukan karena mereka tiba-tiba berubah sepenuhnya, tetapi karena mereka mulai sadar bahwa kamu punya nilai yang tidak mereka hargai saat dulu mereka punya akses ke hidupmu. Apa alasan orang dari masa lalu mendadak ingin kembali ke hidup kamu sekarang selain karena orang mapan ini? Energi pertama dibuka dengan Three of Pentacles. Kartu ini menunjukkan bahwa alasan orang dari masa lalu ingin kembali bukan hanya karena dia tahu ada orang mapan yang memperhatikan kamu, tetapi juga karena dia mulai melihat nilai kamu dari sudut pandang yang berbeda. Dulu mungkin dia tidak benar-benar sadar seberapa berharganya kamu. Dulu mungkin dia hanya melihat kamu sebagai seseorang yang selalu ada, selalu bisa diajak bicara, selalu bisa memahami, dan selalu bisa memberi ruang untuknya. Tapi sekarang, setelah ada jarak, setelah waktu berjalan, dia mulai melihat bahwa kamu bukan orang yang biasa saja. Three of Pentacles juga menunjukkan bahwa ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Bisa jadi orang ini mendengar komentar dari orang lain tentang kamu.
Mungkin ada yang memuji perkembangan kamu. Mungkin ada yang bilang kamu sekarang terlihat lebih baik, lebih dewasa, lebih kuat, lebih sibuk, lebih mandiri, atau lebih menarik. Dari sini dia mulai berpikir ulang. Dia mulai merasa bahwa orang lain ternyata bisa melihat kualitas yang dulu mungkin dia abaikan. Jadi alasan dia ingin kembali juga, karena dia mulai melihat kamu seperti seseorang yang punya potensi besar untuk dibangun bersama. Dengan Three of Pentacles, ada rasa ingin memperbaiki sesuatu. Orang masa lalu ini mungkin mulai sadar bahwa dulu hubungan atau kedekatan kalian tidak dibangun dengan cara yang benar. Mungkin dulu kurang komunikasi, mungkin dulu dia tidak cukup menghargai usaha kamu, mungkin dulu dia terlalu santai, terlalu banyak menunda, atau terlalu merasa hubungan itu akan tetap ada walaupun dia tidak menjaga dengan baik. Sekarang dia seperti ingin punya kesempatan untuk membangun ulang. Dia mulai berpikir, kalau dulu aku lebih serius, mungkin keadaannya tidak seperti ini. Lalu muncul Page of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa orang dari masa lalu ini sebenarnya masih memantau kamu. Dia masih ingin tahu kabar kamu. Dia mungkin tidak selalu langsung menghubungi, tapi energinya seperti orang yang memperhatikan dari jauh. Bisa lewat media sosial, lewat teman, lewat kabar sekitar, atau lewat hal-hal kecil yang berhubungan dengan kamu. Page of Swords adalah energi seseorang yang penasaran, gelisah, dan ingin mencari informasi. Alasan dia ingin kembali juga karena rasa penasarannya semakin besar. Dia melihat ada sesuatu yang berubah dari kamu. Mungkin cara kamu membawa diri sudah tidak seperti dulu. Mungkin kamu terlihat lebih tenang. Mungkin kamu tidak lagi mudah menunjukkan perasaan. Mungkin kamu tidak lagi bereaksi seperti biasanya. Dulu saat dia diam, kamu mungkin gelisah. Dulu saat dia menjauh, kamu mungkin mencari kepastian. Tapi sekarang, kamu terlihat lebih bisa mengendalikan diri. Justru perubahan inilah yang membuat dia penasaran. Page of Swords juga menunjukkan bahwa dia merasa kamu semakin sulit dibaca. Dia tidak tahu lagi isi hati kamu. Dia tidak yakin apakah kamu masih memikirkan dia atau sudah benar-benar melepaskan. Dia tidak yakin apakah kamu masih punya ruang untuknya, atau pintu itu sudah semakin tertutup. Karena dia tidak tahu, dia jadi ingin mendekat lagi. Kadang orang dari masa lalu baru bergerak saat dia merasa kehilangan akses. Saat dia masih merasa bisa kembali kapan saja, dia santai. Tapi saat dia merasa kamu mulai menjauh secara batin, dia mulai panik sendiri. Kemudian muncul Nine of Wands. Kartu ini menunjukkan luka, pertahanan diri, rasa lelah, dan pengalaman yang membuat seseorang tidak mudah percaya lagi. Dalam energi orang masa lalu, Nine of Wands menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih membawa beban dari hubungan atau kedekatan kalian dulu. Ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Dia mungkin masih ingat pertengkaran, jarak, kesalahpahaman, atau momen ketika kalian tidak lagi sehangat dulu. Walaupun dia tampak baik-baik saja, sebenarnya ada bagian dari dirinya yang masih berjaga-jaga. Alasan dia ingin kembali juga karena dia belum benar-benar selesai dengan cerita kalian. Dia mungkin pernah mencoba terlihat kuat. Dia mungkin pernah bersikap seolah-olah tidak peduli. Dia mungkin pernah memilih diam, menjauh, atau menghindar. Tapi Nine of Wands menunjukkan bahwa semua itu bukan berarti dia benar-benar lupa. Dia hanya memasang benteng. Dia mencoba melindungi diri dari rasa bersalah, rasa kehilangan, atau rasa takut ditolak. Namun di sisi lain, Nine of Wands juga bisa menunjukkan bahwa dia melihat kamu sekarang lebih punya batasan. Kamu tidak lagi terlalu terbuka seperti dulu. Kamu tidak lagi memberi akses semudah itu. Kamu seperti sudah belajar dari pengalaman. Energi kamu sekarang lebih hati-hati. Dan justru karena kamu tidak lagi mudah dijangkau, dia merasa tertantang untuk kembali mendekat. Ada rasa ingin mengetuk lagi, tapi dia juga takut apakah kamu masih mau membuka pintu. Setelah itu muncul Knight of Wands. Kartu ini membawa energi yang cepat, penuh dorongan, impulsif, panas, dan tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa keinginan orang masa lalu untuk kembali bisa muncul secara mendadak. Dia mungkin tiba-tiba ingin menghubungi kamu, tiba-tiba ingin melihat story kamu, tiba-tiba ingin memberi reaksi, tiba-tiba ingin bertanya kabar, tiba-tiba ingin membuka percakapan yang dulu terhenti.
Knight of Wands menunjukkan bahwa alasan dia ingin kembali juga karena ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Dia merasa tertarik lagi. Dia merasa energi kamu seperti menarik perhatiannya. Mungkin dulu dia menganggap hubungan kalian biasa saja, tetapi sekarang dia merasa ada daya tarik yang kembali menyala. Kamu seperti terlihat lebih hidup, lebih percaya diri, lebih berani, atau lebih bersinar. Hal ini membuat dia ingin bergerak cepat, walaupun belum tentu dia sudah punya rencana yang matang. Namun kamu perlu memperhatikan energi Knight of Wands ini. Karena kartu ini bisa menunjukkan seseorang yang datang dengan semangat besar, tetapi belum tentu stabil. Dia bisa datang karena kangen. Dia bisa datang karena penasaran. Dia bisa datang karena dorongan sesaat. Dia bisa datang karena merasa tertarik lagi. Tapi belum tentu dia langsung siap memberi kepastian. Jadi kalau orang masa lalu ini benar-benar muncul, kamu perlu melihat apakah dia datang dengan tindakan yang konsisten, atau hanya datang karena suasana hatinya sedang terdorong. Knight of Wands juga menggambarkan seseorang yang tidak suka merasa kalah. Dia mungkin merasa tertantang saat melihat kamu tidak lagi mengejar dia. Dia mungkin merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin membuktikan bahwa dia masih punya tempat dalam hidup kamu. Jadi selain karena orang mapan, alasan dia kembali juga karena egonya terusik. Dia ingin tahu apakah dia masih punya pengaruh atas kamu. Dia ingin tahu apakah kedatangannya masih bisa membuat kamu goyah. Dia ingin tahu apakah namanya masih punya ruang di hati kamu. Lalu kartu terakhir adalah Nine of Swords. Ini kartu yang sangat kuat menggambarkan kecemasan, penyesalan, pikiran yang tidak tenang, dan rasa bersalah yang muncul saat malam atau saat seseorang sedang sendirian. Dalam reading ini, Nine of Swords menunjukkan bahwa orang dari masa lalu ini sebenarnya sedang dihantui oleh pikirannya sendiri. Dia mungkin sering memikirkan apa yang pernah terjadi antara kalian. Dia mungkin menyesali caranya memperlakukan kamu. Dia mungkin bertanya-tanya apakah dia sudah terlambat. Nine of Swords menunjukkan bahwa alasan terbesar dia ingin kembali adalah karena batinnya tidak tenang. Dia mungkin terlihat biasa saja di luar. Dia mungkin terlihat sibuk, santai, atau seolah tidak memikirkan apa-apa. Tapi di dalam ada rasa gelisah, ada pikiran yang terus berulang, ada pertanyaan yang tidak selesai, ada rasa takut bahwa kamu benar-benar sudah pergi dari hidupnya. Ada rasa takut bahwa kesempatan yang dulu dia sia-siakan tidak akan kembali lagi. Kartu ini juga menunjukkan bahwa dia mungkin mulai sadar bahwa sikapnya dulu meninggalkan dampak. Dia mungkin teringat saat kamu kecewa. Dia mungkin teringat saat kamu menunggu. Dia mungkin teringat saat kamu mencoba memahami dia, tetapi dia tidak memberi jawaban yang jelas. Nine of Swords adalah energi seseorang yang mulai menghadapi konsekuensi dari pilihan masa lalunya. Jadi dia ingin kembali bukan hanya karena cemburu atau karena melihat kamu dipilih orang mapan, tetapi karena dia sendiri mulai merasa bersalah. Itulah pesan mendalam yang berhasil kita buka dari tebaran kartu kali ini untuk kamu sang jiwa terpilih. Semoga energi positif dari pembacaan ini bisa menjadi kenyataan dan membawa keadilan penuh di dalam kehidupan asmara serta finansial kamu. Jika kamu merasa pesan ini sangat bergetar dan sesuai dengan apa yang sedang kamu alami, mari berikan dukungan penuh untuk perkembangan channel Lerits ini. Caranya sangat mudah, silakan klik tombol like sekarang juga, dan jangan ragu untuk menuliskan komentar yang banyak di bawah. Baik itu berupa cerita kamu, ketikan klaim manifestasi yang positif, maupun doa-doa terbaik kamu karena setiap interaksi, like, dan komen yang banyak dari kamu, semua menjadi suntikan energi yang luar biasa bagi aku, agar semakin semangat dan konsisten untuk mengupload video-video terbaru setiap harinya. Selain itu, bagi kamu yang ingin mendapatkan bimbingan spiritual yang lebih mendalam, eksklusif, dan tidak ditayangkan untuk publik, aku mengundang kamu semua untuk segera bergabung dan berlangganan konten tarot eksklusif melalui fitur gabung atau langganan di channel YouTube Lerits ini. Di sana, kita akan membahas banyak rahasia takdir secara lebih intim dan mendalam khusus untuk kamu para pelanggan setia.
Terima kasih banyak atas waktu dan seluruh energi baik yang sudah kamu bagikan hari ini. Sampai jumpa di video eksklusif dan konten menarik selanjutnya.